Dan seseorang yang belajar, dia harus menaikkan tingkatan ilmunya sedikit demi sedikit. Maka dia harus mengetahui mustalah-mustalah ilmu yang ada di dalam bidang ilmu tersebut. Ya, kalau seseorang dia belajar, kemudian dia tingkatkan lagi ilmunya, maka ilmu yang ada pada dirinya akan menjadi rasikh, menjadi kuat. Maka kaidah-kaidah seperti ini dijelaskan oleh para ulama, ya, memudahkan kita untuk memahami inti dari tauhid, ya, dan dikaji karena memang untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Ya, di sini juga kalau seseorang dia tidak mengikuti kajian yang sifatnya rutinitas, akan melemah ilmunya. Kemudian juga akan sedikit demi sedikit hilang ilmu yang ada pada dirinya. Nah, sedangkan kalau dia belajar terus menerus, dia memahami kaidah-kaidah ini, maka akan menjadi ilmu yang ada pada dirinya akan menjadi rasikh, menjadi kuat. Ya, rububiyah, uluhiyah, belum nanti al-asma was sifat dan seterusnya. Karena setiap ilmu dia memiliki mustalah, memiliki istilahnya masing-masing. Fikih ada istilahnya, akidah ada istilahnya, kemudian juga nahwu ada istilahnya, semuanya ada mustalahnya. Maka dia harus belajar mendalami ilmu tersebut sedikit demi sedikit agar dia menjadi rasikh. Makanya dikatakan al-ilm thaqil. Ilmu itu berat. Kalau seseorang tidak ada keinginan kuat untuk belajar, kadangkala bisa gugur di tengah jalan. Bagi orang yang menuntut ilmunya dengan benar, giat dan sungguh-sungguh. Maka dikatakan, subhanallah, Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia pernah buka kajian di masjidnya itu berkaitan dengan qawaid fiqhiyah. Ya, qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah seputar fikih, dan pelajaran itu pelajaran yang berat. Yang daftar pertama kali banyak. Subhanallah, dengan berjalannya waktu mulai berkurang sampai yang berhasil mengikuti kajiannya dari awal sampai akhir sampai selesai itu cuma satu orang. Itu Ibnu Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sampai ketika udah selesai kitabnya, dia keluarin dari kantongnya apel. Ini karena antum berhasil selesai kajian ana sampai akhir, ana kasih hadiah apel. Kata Ibnu Utsaimin, ini apa katanya? Ini anak goreng atau anak bagaimana cara makannya? Katanya antum potong, antum makan sama keluarga. Cuma di sini menunjukkan ilmu itu berat, butuh yang namanya giat dan sungguh-sungguh. Ya. Makanya berapa banyak orang menuntut ilmu bertahun-tahun tidak ada yang membekas pada dirinya sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada kesungguhan, juhud. Ya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika ada para penuntut ilmu datang dengan jumlah yang sangat banyak, dia mengatakan ini sepertiga pertama akan hilang. Nanti akan dilanjut sepertiga kedua akan hilang. Dan tidak tersisa kecuali sepertiga terakhir. Dan dari sepertiga terakhir tidak akan tersisa kecuali sedikit. Jadi itu selektivitas alam di dalam menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu sabar dan pahami. Ya, dengan pelan-pelan, yang kemudian dimurajaah, dan semakin kita belajar, semakin kita kuat ilmunya dan semakin diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, sebagian ulama sengaja memberikan ilmu yang berat di awal pelajaran. Kayak sebagian orang-orang yang belajar usul fikih, itu ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah seputar fikih. Dan yang paling berat dari usul fikih itu mantik, ilmu mantik. Ya, karena ilmu mantik itu termasuk dari ilmu filsafat. Biasanya ilmu mantik itu ditaruh paling terakhir. Cuman sebagian ulama sengaja menaruh ilmu mantik di paling depan. Kata dia agar anak tahu siapa yang serius belajar, siapa yang tidak serius belajar. Artinya kalau misalnya udah pada pusing liar, pasti pada tinggalin tuh kajian. Tidak ada tersisa kecuali yang sungguh-sungguh. Ya, makanya kaidah-kaidah seperti ini sengaja kita bahas, ya karena supaya menaikkan level ilmu kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan juga di sini pelajaran buat kita, kalau sebagian ikhwah itu kajian cuman jauh dari mustalah-mustalah ilmi. Istilah-istilah ilmu nggak dimasukkan. Bahkan sebagian kajian itu dicampur dengan seperti bahasa-bahasa Inggris. Sebagian kita bahas apa? Guys ya. Guys, atau bahkan bahasa-bahasa gaul, lu, gua, dan yang lainnya. Jadi akhirnya yang ngaji tidak memiliki ilmu yang kuat. Cuman kalau misalnya dia belajar seperti ini, dia kaji, dia tahu mustalah, paling tidak dia mendengar mustalah yang berkaitan dengan akidah, kaidah-kaidah yang diberikan oleh para ulama, kemudian dia mendalami sedikit demi sedikit, maka dia akan merasakan di situ bahwasanya ilmu sangatlah agung.
perlu juhud, perlu kesungguh-sungguhan di dalam mempelajarinya. Makanya dulu sebagian ulama, subhanallah, dia ketika belajar nggak kuat dia, ya. Maka dia berhenti dari belajar karena saking sulitnya ilmu yang dia pelajari. Kemudian dia duduk, dia lihat ada tetesan air mengenai batu, terus ditetes batu tersebut sampai subhanallah batu itu mengikis sedikit demi sedikit sampai terbelah. Maka dia bilang, kalau hati saya tidaklah sekeras batu dan ilmu lebih lembut dibandingkan tetesan air hujan, maka kalau setiap hari saya belajar, pasti suatu saat saya akan sampai pada puncaknya. Akhirnya dia kembali lagi belajar, dia menuntut ilmu syar'i sampai dia menjadi imam di dalam bidang hadis. Ini menunjukkan ya kalau orang menuntut ilmu, jatuh, bangun, dan seterusnya. Nah, cuman intinya yang ingin kita bahas, kaidah-kaidah seperti ini sengaja kita bahas agar kita menuntut ilmu dengan serius, sebagaimana hadi ulama, petunjuknya ulama di dalam mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Dan ilmu akidah ya ikhwah, itu ilmu yang paling agung, ilmu yang paling besar, karena dia berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tafadhal dilanjut.